Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan Pak, nama saya Syarif. Saya perawat pelaksana dari Universitas Hasanuddin. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Herul. Oh, Herul. Bapak Herul sukanya dipanggil apa? Herul saya. Oh, Herul. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, saya mau berdiskusi dengan Bapak tentang sebuah penyakit namanya henti jantung. Waktunya sekitar 15 sampai 30 menit. Untuk tempatnya di sini saja Pak. Apakah Bapak bersedia? Di sini. Saya naik dulu Pak. Iya. Baik. Ini Pak ada poster, saya tempel dulu nih. Baik Pak. Ini kan ada poster. Zaman kan sudah berubah. Seperti yang kita tahu sudah ada Facebook, YouTube, internet. Apakah Bapak pernah lihat di Facebook atau internet seseorang yang jatuh itu sambil pegang ke dadanya, orang yang pingsan, sering kita lihat? Itu Pak salah satu contoh orang yang kena henti jantung. Melihat dari tadi contoh tadi, bisakah Bapak menggambarkan apa itu henti jantung? Itu yang pegang dadanya itu. Pingsan. Henti jantung ini Pak merupakan suatu kondisi ketika jantung bermasalah di listriknya. Kan di dalam jantung ada namanya listrik jantung. Itu Pak terjadi karena jantung listriknya tadi bermasalah. Terus biasanya ini orang yang kena henti jantung ini akan tadi jatuh pingsan sambil pegang ke dadanya sebelah kiri. Biasa juga itu hilang kesadarannya sama berhenti bernafas. Seperti itu. Mengapa ini penting Pak? Ini sangat penting diketahui karena sekitar 75-80% pasien henti jantung ini terjadi di rumah dan area umum. Kemudian 35-55 disaksikan oleh anggota keluarga atau rekan kerja ataupun teman. 95% pasien henti jantung meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Kematian dapat dihindari Pak. Ini jika makin banyak orang yang mampu melakukan RJP. Ini nanti RJP kita jelaskan nanti di akhir. Kemudian kemungkinan hidup akan berkurang 10% itu setiap menitnya. Jadi Pak, ini nanti di akhir saya akan memberikan sedikit tips kepada Bapak supaya kalau Bapak ketemu orang itu, orang yang seperti ini, orang yang pegang dadanya itu langsung jatuh, bagaimana caranya kita tolong. Tapi sebelum itu Pak, saya mau sedikit tadi menjelaskan tentang henti jantung. Kan tadi sudah kita jelaskan apa itu pengertian henti jantung, Bro. Selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab kenapa seseorang bisa henti jantung? Kalau dari menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan seseorang kenapa bisa kena ini henti jantung? Karena kurang olahraga. Oh iya, sebenarnya itu menjadi salah satu penyebab kenapa orang-orang kena henti jantung Pak. Tapi seorang yang sangat berisiko terkena henti jantung itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit riwayat jantung sebelumnya, baik itu waktunya masa kecilnya ataupun dari keluarganya sendiri. Selain dia memiliki riwayat penyakit jantung, ada juga penyebab lain, yaitu seperti yang Bapak tadi jelaskan, seperti kurang aktivitas fisik, karena asap rokok, karena dia mengonsumsi obat-obatan, karena bisa juga karena kegemukan, terus karena kolesterolnya tinggi atau karena tekanan darahnya tinggi. Terus biasa juga ini paling banyak terjadi pada orang tua yang memiliki umur di atas 45 tahun. Seperti itu Pak. Coba tadi Bapak ulangi apa yang menjadi penyebab kenapa orang kena henti jantung. Yang jantung.
Iya. Penyebabnya di Iya. nah, mungkin karena kurang olahraga, Kurang olahraga, mungkin asap rokok, asap rokok, mungkin juga punya riwayat penyakit jantung dari keluarga. riwayat penyakit jantung. Tadi Pak Di ada 3 tadi yang Bapak jelaskan itu sudah semuanya benar. Nah, terus itu Pak, kan kita sudah belajar tadi apa itu henti jantung, apa penyebabnya. Nah, terus saya mau mengajari Bapak tips untuk mencegah supaya terhindar dari penyakit henti jantung ini. Nah, namanya itu namanya cerdik. Nah, C itu adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, ini Pak, maksudnya cek kesehatan secara rutin itu adalah kita memeriksa kesehatan ke rumah sakit itu secara rutin. Ini untuk menghindari penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit henti jantung pada Bapak. Nah, terus ini adalah kan asap rokok. Itu berarti sebelumnya saya tanya, Bapak perokok atau bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi meskipun kita bukan perokok, tapi asap rokok yang dikeluarkan oleh teman Bapak, keluarga ataupun orang lain itu sangat berpengaruh pada jantung. Selain pada pernafasan juga ini sangat berpengaruh pada jantung. Ini bisa menempel pada pembuluh darah sehingga itu biasa pembuluh darah kita sumbat toh. Berarti ada kemungkinan deh. Iya. Terus R itu rajin beraktivitas fisik. Terus D diet seimbang. Diet seimbang ini sangat penting juga karena kalau kita tidak diet seimbang, tidak menjaga pola makan, ini akan membuat kita menjadi kegemukan. Salah satu tadi penyebab henti jantung itu tadi kan kegemukan toh. Terus istirahat cukup. Istirahat cukup ini akan membantu tubuh kita bisa kembali baik ketika sudah mengaktifkan aktivitas berat. Oleh karena itu kita harus melakukan istirahat yang cukup supaya jantung kita juga itu bisa beristirahat. Terus yang terakhir itu adalah kelola stres. Mungkin kalau memang kita lihat stres ini sebenarnya memang tidak terlalu kalau mau lihat dalam artian fisik, tapi stres ini sangat berpengaruh pada mekanisme metabolisme dalam tubuh. Ini akan membuat kita susah untuk tidur, malas bergerak ataupun lain sebagainya. Itu tadi Pak untuk upaya supaya kita terhindar dari penyakit henti jantung. Coba tadi Bapak sedikit jelaskan apa tadi tipsnya untuk cerdik. C tadi apa? Cegah kesehatan rutin. Cegah kesehatan rutin. Hanyutkan asap rokok. R Rajin berolahraga atau beraktivitas. Kemudian D Diet seimbang. Kemudian I tadi apa? Istirahat yang cukup. Kemudian K kelola stres. betul Pak. Tadi untuk cara-cara supaya kita agar terhindar dari namanya henti jantung. Tadi kan kita sudah belajar apa itu henti jantung, apa penyebabnya, kemudian apa upaya yang bisa kita lakukan. Ini Pak bisa kita informasikan juga kepada kerabat tetangga ataupun keluarga itu supaya juga mereka tahu bagaimana sih kita supaya terhindar dari penyakit ini, karena ini penyakit adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya karena penyakit ini kalau lambat saja menolong 10 menit itu biasa orangnya ini akan langsung mati Pak. Terus oleh karena itu Pak, ini karena kan ini sangat berbahaya, jadi saya mau memberikan juga sedikit tips kepada Bapak supaya kalau lihat orang yang kena henti jantung itu bisa langsung tolong. Ini ada poster Pak Di, saya tempel dulu Pak Di. Baik Pak, ini saya lanjut Di. Untuk cara kita sebagai masyarakat awam atau masyarakat itu ada namanya BHD. BHD ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kematian pada seseorang.
Nah, ini pada seseorang yang henti jantung dan juga henti nafas. Itu dengan melakukan kompresi dada. Nah, sebenarnya ini keempat step ini merupakan langkah yang paling sederhana untuk dilakukan, terutama kepada bapak, karena langkah-langkah yang sebenarnya itu harus memang kita melakukan pelatihan terlebih dahulu kalau kita mau benar-benar untuk melakukan BHD itu secara efektif. Tapi ini juga bisa dilakukan untuk mencegah kematian pada seseorang. Nah, yang pertama itu Pak, pastikan keamanan. Keamanan dalam hal ini selain untuk memperhatikan keamanan penolong, itu juga harus memperhatikan keamanan kita sama keamanan lingkungan. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu kondisi korban gimana. Kalau di tengah jalan kita pindahkan dulu. Nah, terus pastikan itu yang tempatnya baring korban itu pastikan itu datar. Nah, terus kita sebagai penolong juga aman. Aman dalam artian ini kita bisa melakukan kompresi. Nah, terus setelah korban aman, kita aman, sebenarnya lingkungan aman, kemudian cek kesadaran korban. Nah, Bapak bisa memanggil nama, misalnya Pak, buka mata tak Pak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada, kalau bapaknya tidak merespon itu, bisa meminta pertolongan. Misalnya kalau di daerah di taman-taman, mungkin bapak bisa panggil orang, bu, yang pakai baju biru, bisa minta tolong hubungi ambulans. Di sini ada orang yang kena henti jantung. Bapak bisa minta tolong kepada ibu tersebut, tapi jelaskan secara jadi jelaskan ke ibunya tentang kondisi pasien supaya tim medis yang datang bisa mempersiapkan apa yang perlu disiapkan. Kemudian ini yang sangat penting, lakukan pijat jantung. Pijat jantung ini dilakukan itu di dada pasien, di dada atau di dada korban ini. Untuk jumlahnya sebanyak untuk jumlahnya sendiri itu tergantung dari kemampuan si penolong. Tapi kalau penolong lelah, bisa diganti sama penolong yang lain. Nah, terus untuk tindakannya sendiri Pak, pertama itu ini, kaki buka selebar bahu. Mungkin bisa Bapak juga mengikuti saya. Gini. Nah, ya, terus tangan yang paling dominan itu di bawah. Nah, terus ini harus lurus Pak, kasih begini Pak. Ya, lurus. Kalau mendorong nanti, dorong begini. Jangan ini sampai bengkok. Berarti lurus terus. Iya, terus ini kan nanti dada ditarik seperti ini. Lalu pompa. Nah, seperti itu Pak. Nggak bisa begini. Iya, jangan dikasih bengkok Pak. Sebenarnya kalau untuk kedalaman itu kedalamannya 5-6 cm. Jadi Bapak mungkin bisa merasakan nanti kedalamannya seperti apa. Mungkin untuk kedalamannya tadi 5-6 cm. Dari yang tadi saya jelaskan Pak, ada yang mau ditanyakan? Dari awal Iya. Saya ingin bertanya tentang apa namanya, yang mampu melakukan RPG, RJP kan namanya tadi itu yang pertama. Iya. Apa itu? Seorang yang ini yang sebenarnya bisa dalam melakukan RPG itu sebenarnya semua orang bisa, tapi orang yang maksudnya dalam hal kesehatan, maksudnya dia orang kesehatan ataupun dia orang yang berpendidikan itu tingkatan dalam artian tindakan dalam artian langkah-langkah itu berbeda yang saya tadi ajarkan. Iya, sebenarnya berbeda, terlalu berbeda sih, tapi ini kan ada kalau dalam kesehatan itu ada namanya cek nadi. Tapi kalau cek nadi ditakutkan nanti Bapak salah periksa atau Bapak susah menemukan nadinya atau tempatnya. Nah, itu akan membuat waktu korban ini akan semakin lama untuk ditolong. Nah, makanya
Kalau tidak ada kesadarannya, itu sudah di buku-buku tidak ada kesadarannya, itu langsung misalnya dipompa, dikompres itu, karena sebenarnya ini kompres tidak terlalu berpengaruh pada kesadarannya. Nah ini hanya akan membuat jantungnya itu bisa merespon dari luar. Nah, seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau ada waktu Pak, kalau memang Bapak mau belajar bagaimana spesifik isinya ini tentang DHD, mungkin Bapak bisa menghubungi saya. Nah, saya bisa ajarkan. Mungkin seperti itu Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Maksudnya dihubungi pada nomor atau bisa iya. ditanding. Ini Pak ada nomor di sini. Nah, belakang sini Pak. Ini nanti dihubungi Pak Di. Berarti bisa saya. Oh iya. Ini kan memang ada sebuah lembaran. Ini nanti kita baca-baca atau bagikan ke kerabat tak, supaya kita bisa tahu lebih jelas ini apa ya sebenarnya anti jantung. Nanti ini juga poster kalau mau dicabut, simpan di kamar juga bisa. Seperti itu Pak. Nomornya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan Ya. tentang henti jantung tadi. Kalaupun nanti Bapak mau tahu lebih jelas ini tentang DHD, RJP, mungkin Bapak bisa menghubungi tadi nomor saya. Nah, seperti itu Pak. Mungkin saya pamit permisi dulu Pak Di. Iya. Nah, mari Pak. Iya, terima kasih.